Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabbi tammim bi khair. Qala faslun fi waqti sujud lit-tilawati. Betul itu lagi? Menjelaskan tentang fasal waktu sujud tilawah. Sudah. Itu sudah. Fasal tentang apabila dibaca ayat sajadah seluruhnya atau sajadah pada tempat yang satu, maka sujud setiap orang yang mendengarnya. Ini sudah juga. Ya kan? Belum ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharaini amin. Qala faslun fasal idza quri'a apabila dibaca as-sajadati kullaha aw sajadati minha fi majlisin wahidin sajada likulli sajdatin bila khilafin. Fa in karrara ayatan wahidah fi majalisi sajada likulli marratin bila khilafin. Fa in karraraha fi majlisin wahid nudhira fa in lam yasjud lil marratin ula kafahu sajadatun anil jami'. Wa in sajada lil ula fa fihi thalathati awjih. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila dibaca akan ayat sajadah, dibaca ayat sajadah kullaha seluruhnya, mulai dari awal dibaca, mulai dari alif lam mim tanzil dibaca sampai kepada tempat sajadah wahum la yastakbirun, atau satu ayat sajadah saja yang dibaca, yang pas tentang ayat sajadah itu saja, di majlisin wahid, di tempat yang satu, maka sujudlah pada setiap sajadatin bila khilafin. Maka kita mesti sujud pada tempat-tempat sajadah. Jadi umpamanya di situ ada baca ayat sajadah, di sudut situ sedang baca ayat sajadah juga, di situ juga baca ayat sajadah juga, maka pas di tempat ayat sajadah tadi itu, maka kita membaca dan kita mesti sujud. Di situ baca, kita sujud. Pas di situ baca, pas tempat sujud, kita sujud pula. Pas di situ baca sujud, kita pun sujud pula. Begitu maksud daripada kalamnya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Maka jika mengulang ia akan ayat yang satu pada satu tempat, sajada di kulli marratin bila khilafin. Maka sujudlah pada setiap kali dengan tidak ada khilaf. Maksudnya di sini kita membaca surah As-Sajdah. Setelah kita baca surah saya, pas di tempat sujud kita sujud. Ada pula orang baca Quran di situ, kita bersama-sama duduk pula ke sana. Duduk mendengarkan saja. Kan mendengar as-sami'u kal qari, kata Nabi dalam hadis sahih Bukhari. Orang yang membaca mendapat pahala sama seperti, orang yang mendengar mendapatkan pahala seperti orang yang membaca. Kita duduk ke sana itu sekadar mendengar saja, sebagai mustami' saja. Duduk kita di sana mendengarkan. Pas wahum la yastakbirun, mereka pas membaca ayat sajadah. Sujudkah kita di sana atau cukup sujud di sini saja? Ayat yang dibaca sama. Nah, itu maksudnya itu. Fa in karrara ayat
kita sujud, di sana kita sujud juga. Begitu dia. Jadi jangan dia, saya tak sujud lagi kata kita. Saya sudah sujud tadi di sana kata kita. Jangan. Karena majlis itu tuh berbeda dengan majlis yang ada di sini. Fa in karraraha fi majlisin wahidin nudhira. Kalau itu diulang-ulang ayat itu di tempat yang satu, majlisnya majlis ini juga. Baca satu qari dulu. Wa hum la yastakbirun. Qari berikutnya baca surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Di ujungnya fasjud wa qtarib. Sujudkah kita tahu enggak? Karena tadi sudah sujud. Nanti ada lagi baca ayat yang berbeda tapi masih dalam satu majlis. Sujud juga kita tahu enggak? Ini dia. Fa illam ditengok kata Imam Nawawi, fa illam yasjud, maka jika tidak sujud ia pada kali yang pertama, maka cukuplah sujud daripada orang banyak itu. Orang banyak dah sujud tadi. Itu kita dah dapat di sana itu. Tapi kalau kita sujud dia yang pertama, ada tiga aujuh. Tiga pandangan. Pertama, yasjud li kulli marratin sajadatan litajdidis sabab ba'da tawfiyatul hukmil awal. Pertama, sujud pada tiap-tiap kali ayat sajadah. Pokoknya pas sampai ayat sajadah tu sujud kita. Nanti datang lagi qari yang berikutnya. Baca ayat sajadah, sujud juga kita. Gitu. Pendapat yang kedua, yakfihi sajadatul ula anil jami'. Cukup sujud sekali yang pertama kali tadi saja. Al-jami' keseluruhannya. Wahuwa qawla Ibnu Suraj. Dan itu adalah pendapat Ibnu Suraj. Itu pendapat mazhabnya Imam Abi Hanifah. Jadi tak perlu kita berulang-ulang sujud. Cukup qari yang pertama tadi saja membaca Quran kita sujud. Qari yang kedua nanti pas membaca ayat sajadah tak perlu lagi kita sujud. Itu menurut pendapatnya Imam Abi Hanifah bin Nu'man. Itu dia. Faham kita kira-kira? Begini dia contohnya lebih dekat lagi. Sahibul addati min ashabina wa alaihi al-fadwa waqtara Syekh Nasir al-Maqdisi az-Zahid min ashabina. Contohnya begini, kita akan baca Quran sama-sama nih, tadarus, berganti-gantian. Saya dulu baca, saya membaca dulu dari Al-Baqarah, Al-Fatihah. Kemudian kawan Ali Imran, An-Nisa, terus. Sampai ke kawan tadi, kita berganti-gantian ini, satu majlis. Sampai ke kawan tadi membaca Al-Quran. Dan sampai di kawan tadi membaca Qurannya, dia membaca surah Sajadah. Ketika dia sampai kepada surah Sajadah, wahum la yastakbirun, kita bersama-sama melaksanakan sujud. Nah, gitu dia. Dan terus setelah dia baca ayat lagi. Pas ayat yang ke berikutnya ada lagi sujud sajadah. Menurut Imam Hanafi tak perlu kita sujud lagi. Cukup sujud yang pertama kali tadi saja. Begitu dia. Faham kira-kira? InsyaAllah faham. Al-thalith intal al-faslu sajada wa illa fatakfihil ula. Menurut pendapat yang ketiga, jika panjang, jika lama terpisahnya antara sujud yang pertama dengan ayat yang berikutnya, sujud. Begitu dia. Jika terpisah oleh waktu yang lama. Jadi kawan tadi gilirannya membaca surah Sajadah. Tapi giliran berikutnya itu sudah jauh masanya. Surah berikutnya. Sudah jauh, maka boleh kita sujud pula kalau dia membaca ayat sajadah. Paham kira-kira? Gitu. Pendapat pertama, pada setiap bacaan sujud sajadah kita tetap sujud. Jadi walaupun si Anu baca sajadah, si Anu baca sajadah, kita tetap kita untuk melaksanakan sujud. Baik, fadhal Maulana. Kemudian ada yang kedua, jika dia sujud yang pertama, maka sujud berikutnya tak perlu lagi. Begitu kata Imam Abi Hanifah bin Nu'man. Yang ketiga, kalau terpisah masa yang panjang, berbeda dia lama masanya.
dari sujud yang pertama, dari sajadah pertama, sajadah kedua. Ada waktu yang lama betul, maka boleh dia untuk sujud kali berikutnya. Ini dia yang pendapat yang ketiga. Ima idza karrara sajatan wahidah fi shalah fa in kana fi rak'atin fihi ka majlisin wahid. Fa yakunu fil aujahu thalathah wa in kana fi rak'ataini kal majlisaini fa ya'idu sujudun bila khilaf. Ima dan adapun idza karrara apabila mengulang ia akan sujud. Wahidatun fi shalah akan sujud satu kali fi shalah di dalam salat. Fa in kana fi rak'atin maka jika adalah ia pada rakaat maka itu seperti majlis yang satu. Apa maksudnya itu? Imma adakala idza karrara apabila mengulang dia mengulang-ulang membaca ayat sajadah. Ayat sajadah diulang-ulang membaca tapi di dalam salatnya. Di dalam salat. Fa in kana fi rak'atin fihi ka majlisin wahid. Kalau itu dalam satu rakaat saja maka berlaku seperti majlis yang wahid tadi. Jadi cukup dia sujud sekali saja. Nanti di yang berikutnya tak mesti dia untuk sujud lagi. Gitu dia. Tapi ini fayakunu fi aujahin thalathah. Fa in kana fi rak'ataini kalau itu dua rakaat maka kal majlisaini maka itu mesti seperti dua majlis juga. Dia mengulang sujudnya dengan tidak ada khilaf. Jadi maksudnya Imam Nawawi ini rakaat yang pertama imam membaca ayat sajadah tapi diulangnya. Maksudnya begini. Satu mungkin dia baca alif lam mim tanzil sajadah. Kemudian setelah itu dia melompat imam ini ke surah Iqra. Surah Iqra di ujungnya kan juga ada ayat sajadah. Apa di dalam ujungnya itu fasjud waqtarib. Berarti ada dalam satu rakaat dua sujud, dua sajadah. Maka kata Imam Nawawi itu cukup dengan sekali sujud yang pertama saja. Tapi kalau itu dua rakaat di majlis maka kalau itu dua rakaat kedua-duanya nanti di awal dia juga membaca sujud sajadah, di rakaat yang kedua juga membaca sujud sajadah juga, maka itu seperti dua majlis, maka dia mesti mengulang daripada sujudnya bila khilaf. Itu surah sementara, nanti surah patennya dari Habib Muhammad insya-Allah. Ubu sentak itu tuh, kalau ubu mati dari Habib Muhammad nanti. Tahu ubu sentak kan? Ubu sentak itu kalau kita kalau kita mengikat itu tuh, jangan sampai ubu mati. Kalau ubu mati tu payah mukanya kau. Ubu sentak tu nya disentak langsung lapehnya. Tu. Yang ubu matinya berkau Habib Muhammad. Itu ubu sentak. Berarti itu berarti surah itu dah. Ulang balik nanti. Habib Muhammad nanti mengokohkan surah. Fa idza qara'a. Ni faslun kata Imam Nawawi rahimahullahu taala. Maka apabila sujud wa huwa raqibun maka apabila membaca surah sajadah, maka apabila membaca akan sajadah wa huwa raqibun dan dianya seseorang dalam keadaan raqib dan dia seorang dalam keadaan raqib dan dia seorang itu orang yang raqib orang yang sedang mengendara ala dabbatin di atas kendaraannya dabbah ni kendaraan. Ada yang mencoba mengkiaskan dabbah itu kepada mobil hari ini, tapi para ulama tetap tidak sepakat karena dabbah itu butuh kepada makanan. Mobil juga butuh kepada makanan tapi minyak gitu nih. Maka ulama tidak bisa mengkiaskan katanya antara dabbah dengan kendaraan yang ada di kita hari ini. Nabi SAW Nabi melaksanakan salat fardu tak pernah di atas kendaraan. Maka orang yang mengatakan mengkiaskan dabbah dengan kendaraan, maka mereka mengatakan boleh salat di atas kendaraan salat fardu. Tidak, Nabi tidak pernah salat fardu di atas kendaraan, tak pernah. Nabi pernah salat sunnah di atas kendaraan. Itu yang dipakai dalam mazhab Syafi'i di atas pendapat yang muktamad. Maka salat di atas pesawat, salat fardu dalam mazhab Syafi'i mesti yu'idu salah, mesti dia mengulang salatnya.
Karena salat tadi lam tanaqid, tidak terakad. Ya, karena memang Nabi tak pernah salat fardu di atas kendaraan. Nabi cuma melaksanakan salat sunat di atas kendaraan. Jelas bahasa hadis dalam Sahih Bukhari. Wa idza faraidha, dan apabila Nabi salat faraid, maka Nabi turun daripada tunggangannya dan Nabi melaksanakan salat. Begitu dia. Bagaimana kalau kita membaca surah Sajadah dan kita sedang dalam keadaan di atas kendaraan? Bagaimana? Wa idza qara'a, dan apabila telah membaca, atau apabila idza qara'a sajadah, apabila telah membaca surah akan sajadah, wa huwa raqibun, dan dianya orang dalam keadaan berkendara, atau hal keadaan raqiban, dalam keadaan berkendara, ala dabatin, di atas kendaraannya, tunggangannya, fi safar, dalam safar, maka sajadah bil imai, cukup dia sujud dengan imak. Imak ni ada ulama mengatakan imak itu separuh daripada rukuk, itu sudah imak namanya. Kalau rukuk kan kita mendatarkan punggung sama jajar dengan kepala, itu dia. Jadi Allahu Akbar, kan kita sejajar antara punggung dengan kepala. Pinggul kita, kepala, kemudian apa lagi? Pinggang kita sejajar. Kalau imak, separuh daripada itu sudah dikatakan dengan imak. Nah, begitu dia. Maka ada dalam bahasa hadis satu lagi, bukan rukuk yang diharamkan, itu termasuk ima'un ala nasin. Ima'u ala nas, itu termasuk perkara yang dilarang oleh baginda Nabi SAW. Apa itu imak? Menundukkan badan separuh daripada rukuk. Jadi ada umpamanya Pak Menteri Umum, kita seperti ini. Tuh, itu termasuk perkara yang tak dibolehkan. Separuh daripada rukuk ni, separuh daripada rukuk. Tapi kalau ada yang mengatakan seperti ini, itu ada yang ada madhabuna, ini madhab kami, madhab kami, kata Imam Nawawi. Mazhab Imam Nawawi, mazhab kami kecil Imam Nawawi itu bukan mazhabnya Imam Nawawi, tapi mazhabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bermazhab ini, mazhab Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jadi Imam Nawawi mazhabnya Syafi'i. Belum ada ulama sampai hari ini mengingkari mazhabnya Imam Syafi'i, Imam Nawawi. Sepakat para ulama bahwa Imam Nawawi mazhabnya Syafi'i. Mazhab Imam Nawawi Syafi'i. Walaupun Imam Nawawi itu disebut dengan mujtahid fatwa dalam mazhab, bahkan dalam mazhab yang lain ada dikatakan Imam Nawawi mujtahid mustaqil, tapi Imam Nawawi tetap berijtihad dengan ijtihadnya mazhabnya Imam Asy-Syafi'i. Kira-kira apakah tak bisa Imam Nawawi itu mendirikan satu mazhab pula? Cukup alat bagi Imam Nawawi untuk menjadi mujtahid mutlak. Tapi kenapa Imam Nawawi tidak menjadi mujtahid mutlak? Karena Imam Nawawi pun ada beberapa fatwanya yang berseberangan dengan ulama mazhab Syafi'i. Di antaranya Imam Rafi'i, Imam Ramli, dan bahkan kalau kita membaca kitab At-Tamhid Imam Asnawi, itu azab di sana dibuat Imam Nawawi. Kena arat terus Imam Nawawi. Ada kitab namanya At-Tamhid. Dalam Tamhid usul fikih, Tamhid karangan Imam Al-Asnawi. Imam Asnawi betul-betul mengkritisi Imam Nawawi. Padahal sama-sama mazhab Syafi'i. Di mana dikritisi Imam Nawawi? Dalam Ittijahun Nazar. Cara pola pikir Imam Nawawi dalam mengistinbatkan sebuah hukum. Baca kitab namanya At-Tamhid lil Imam Asnawi. Itu betul-betul keras kritikan Imam Asnawi kepada Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi makanya kalau buat pesantren Nawawi ya mestinya ikut pendapat Imam Nawawi. Ya. Buat pendapat Imam Nawawi. Imam Nawawi jangan berkunut, berzikir jahar Imam Nawawi. Jelas usalli Imam Nawawi jahar lagi. Jadi Imam Nawawi mazhabnya Syafi'i. Ini buat pesantren Imam Nawawi. Paknya sering, Masya Allah luar biasa, laku. Itu tanda a'immah mereka tidak laku. Kenapa mereka tidak membuat pesantren Muhammad bin Abdul Wahhab? Karena nama Wahabi itu dah rusak. Kenapa mereka tak buat nama pondok pesantren Nasiruddin Albani? Kenapa mereka tak buat pesantren Utsaimin ada ya?
Kenapa tidak membuat nama dengan nama yang lain? Kenapa mereka mesti harus mencatut nama Syafi'i? Itu karena jualan mereka tak laku, maka dipakailah nama orang. Kita harus jujur juga mestinya. Jangan ambil punya orang, punya kita. Hadza mazhabuna. Ini mazhab kami, kata Imam Nawawi. Wa mazhabul Malik, dan mazhabnya Imam Malik. Wa Abi Hanifah, dan mazhabnya Imam Abi Hanifah. Wa Abu Yusuf, dan mazhabnya Imam Abu Yusuf. Abu Yusuf muridnya Imam Abi Hanifah yang cerdas juga. Abu Yusuf satu, namanya satu lagi, ada dua muridnya Imam Abi Hanifah yang pintar, yang cerdas. Satu Abu Yusuf, satu lagi Abu Yusuf, satu lagi, ada satu lagi yang cerdas muridnya Imam Abi Hanifah. Abu Yusuf, satu lagi Abu Yusuf. Jadi pernah Imam Abi Hanifah pergi haji. Jadi majlisnya Imam Abi Hanifah dititip kepada murid yang cerdas, murid yang pintar. Jadi ketika itu pas balik Imam Abi Hanifah mulai mengajar di majlis beliau lagi. Murid yang diajar itu tak ada lagi karena sudah pindah ke murid beliau yang menggantikan beliau itu. Akhirnya diberilah soal oleh Imam Abi Hanifah. Murid Abi Hanifah tinggal sedikit saja lagi. Dulu kan lama berangkat haji. Orang berangkat haji dulu sampai 6 bulan. Sampai 7 bulan lama berangkat haji. Jadi pengajian tetap majlis Imam Abi Hanifah yang tetap itu tak ada lagi orang. Karena sudah dibawa oleh murid yang belum mewakilkan ke murid itu untuk mengisi majlis. Akhirnya murid tadi pun dengan gayanya yang mungkin agak dengan guru. Jadi tinggal murid Imam Abi Hanifah cuma tinggal 3 orang, 5 orang begitu saja. Jadi kata Imam Abi Hanifah, coba dibuat pertanyaan oleh Imam Abi Hanifah, tolong berikan ini ke guru tu, kata Imam Abi Hanifah. Maksud guru tu ke murid yang beliau wakilkan tadi. Coba berikan, kata Imam Abi Hanifah. Salah satu daripada soalnya itu dalam kitab Khairatul Hisan ini, fi manaqib Abi Hanifah bin Nu'man, karangan Imam Ibnu Hajar Al-Haythami. Di antara pertanyaan yang dikirim oleh Imam Abi Hanifah itu adalah bagaimana hukum memakai pakaian yang belum selesai untuk dibayar, atau dalam arti kata belum selesai pelunasan pembayarannya. Kita juga ketika dia telah selesai menjahit baju tadi, kita bawa, sedangkan uangnya belum lunas. Bolehkah kita memakai baju itu atau tidak? Jadi kata Imam Abi Hanifah, kalau dia jawab nanti boleh, bilang salah. Kalau dia jawab nanti tak boleh, bilang juga itu salah. Kan tambah bingung kan tu. Ini dites oleh Imam Abi Hanifah. Akhirnya tutup majlis. Siapa ya nama muridnya Imam Abi Hanifah satu lagi? Abu Yusuf, satu lagi siapa? Lupa. Itulah kalau nak mazhab Hanafi itu dulu salah. Nah, jadi ada dalam kitab Khairatul Hisan fi manaqib Abi Hanifah bin Nu'man. Akhirnya tutup majlis murid tadi, balik taubat kepada Allah, akhirnya bersama-sama balik mengaji kepada Imam Abi Hanifah bin Nu'man. Qala ba'd ashab Abi Hanifah, qala ba'd ashab Abi Hanifah la yasjud. Sebagian menurut pendapat sebagian ulama mazhab Hanafi, ashabul Abi Hanifah itu tidak sujud. Jadi di atas kendaraan kalau kita membaca surah sajadah tak perlu sujud, tak perlu imak juga tak perlu. Wassawabu, yang benar kata Imam Nawawi rahimahullah, mazhab jamahir, itu mazhabnya jumhur ulama menganjurkan kita untuk sujud. Ini salah satu daripada manhajnya Imam An-Nawawi dalam Kitabatul Turas, dalam penulisan kitab-kitab turas. Salah satu metode Imam Nawawi mengedepankan beberapa pendapat-pendapat, masalah-masalah, kemudian di ujung beliau mengatakan qultu kadza wa kadza wallahu a'lam. Kadang was-shawab, dan beliau membenarkan. Itu metode Imam Nawawi. Baca kitab Minhajut Talibin, itu nampak sekali. Qultu kadza 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 wallahu a'lam.
Kita mana yang kita pakai? Ya, masyayikh kita menganjurkan yang kultu itulah yang paling asah. Yang paling asah kultu itulah dia, wallahu a'lam. Wa amaraqibu fil hadri, dan adapun orang yang mengendarai fil hadar, ketika hadir maksudnya tidak dia musafir, tidak dia berjalan jauh, sekadar dikeliling tempat dia tinggal saja, maka tidak boleh bahwa sujud ia dengan imam. Hadza wabillahi at-taufiq. Kita tabarukan dengan Habib. Lanjut Habib, fasal berikutnya Habib. Tadi ubu sentak baru tu, yang ubu mati lagi. Faslun. Tak apa-apa. Kami pun ambil tabaruk. Sebab Habib, faslun wa idza qara'a. Naam. Sujud. Ya, betul itu. Maka apabila membaca ayat sajadah pada salat sebelum Fatihah, sujudnya. Boleh pendapat Imam Abi Hanifah. Pendapat Imam Abi Hanifah di dalam Sahih Bukhari itu kan ada itu. Bahkan itu hadis sahih itu. Bahawa boleh membaca Al-Quran selain daripada Al-Fatihah di dalam salat. Jadi dibaca saja ayat sajadah. Pas tempat sujud, dia sujudnya. Tapi tidak boleh sujud tu kalau dia membaca sajadah tadi ketika rukuk. Ketika rukuk, ya berdasarkan hadis Nabi juga. Nabi melarang seseorang untuk membaca Quran ketika rukuk dan ketika sujud. Maka tidak boleh bahawa sujud. Ya. Sikit lagi, Beb. Naam. Liyasjuda. Naam. Fasyakka. Naam, la yu'akh. Naam. Jadi jikalau membaca sujud, membaca sajadah, kemudian dia turun maksudnya dia sujud, tapi dia ragu, tadi dah baca Fatihah apa belum? Ternyata apa dia kata? Hal qara al-Fatihah, apakah dia sudah baca Fatihah atau belum? Ini pada salat ini, fa innahu yasjud litilawah, maka orang tadi sujud untuk tilawah saja. Dia mesti berdiri kembali untuk membaca Al-Fatihah. Itu kalau dia ragu membaca Al-Fatihah sudah apa belumnya. Karena sujud tilawah itu tidak boleh ditakhirkan. Khalas, hadza wabillahi taufik. Yang tadi Beb, macam mana itu Beb? Yang di atas tadi itu ada mana tadi? Yang kita ubu sentak dengan ubu mati tadi yang mana? Fala yajuzu. Ada 3 katanya tadi Beb di atas. Faiza saja dari ulah bisa. Tidak. Ya. Ya. Sujud, ya.
Ya. tetap sujud juga. Ya. Kalau di majlis wahid nazar, kalau dia dalam majlis yang sama. Jadi kalau majlisnya berbeda tetap sujud. Ya. Kalau majlisnya sama, wa illam yasjud lil marrah al-ula kafahu sajadah wahidah min jami' sajadah ula Fafi salah satu. Ya. Kalau dia tidak sujud pada sajadah yang pertama, illam yasjud lil marrah al-ula kafahu sajadah wahidah min jami'. Jadi setelah yang mana saja kalau diulang-ulang yang pertama yang paling sekali dibaca sujud. Ya. Karena sebabnya berbeda. Ya. Sebabnya berbeda. Adapun yang kedua, pendapat yang kedua cukup sekali saja. Yang pertama, ya. Semua ayat-ayat sajadah yang dibaca. Iya. Kalau Ibnu Sulaik ini pendapat Ibnu Sulaik, dan ini juga mazhab Abi Hanifah rahimahullah, kalau saya mudah di ashabina wa alaihi al-fatwa wa ikhtaru asy-syaikh al-mufti al-zahiri fi ashabina. Adapun yang pendapat yang ketiga, kalau terpisah waktu. Kalau terpisahnya lama tetap sujud. Ya. Tapi kalau dia tak lama tak boleh sujud. Iya. Kalau tidak lama pisahnya maka cukup sekali saja sujud. Ya. Pertama. Kalau tidak ayat di salat, kalau ayat itu diulang-ulang di dalam salat ayat yang satu itu, bagaimana qiraah fahiyya al-majlis wahid wa yakunu fi al-awjah kana qira'atain fakal majlisain wa yaqidu as-sujud bila khilaf. Nah. Ini. Alhamdulillah. Kalau dah tamam dah ya. Itu dah boleh ubu mati itu yang tadi ubu sentak baru. Hadza wabillahi at-taufiq. Kita ini datang kembali ini bukan mau menerangkan, ini mau kami tadi ini rencana tak jadi nak mengaji. Rencana apa ya? Saya tanya-tanya teman-teman ni, mana ada yang ngajak kami mengaji hari ini. Cuma orang yang ngajak ngaji itu tak datang. Maka saya tanya, mana yang ngajak ngaji, kata saya tak datang orangnya. Saya rencana tadi ndak datang ke majelis karena anak sedang dirawat juga tadi. Tapi karena ada kawan semangat mau datang ngaji tadi, anak layani tadi. Ayo anak datang, kata. Rupanya dia tak datang rupanya. Mungkin karena belum apa, mungkin di jalan atau macam mana. Baik, jazakallah khair. Baik, itu kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi kehidupan kita dunia wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma ja'alna ahlana wa auladana min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli as-su'i wad-darri wal jahli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.